Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan, panggung orang ngomong santuy untuk Indonesia masa depan. Masih bersama dengan Wakil Sekjen Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Dian Farizka. DIAN FARIZKA. Bener nggak? Siapa? Udah lancar. Dian Farizka. Oh iya benar. Dian Dian Farizka. Farizka. Sudah lancar sekarang. Udah lancar. Kan bentar lagi. Harus lancar. Harus dijelaskan. Iya. Karena ketika pencoblosan harus pas. Namanya Namanya DIAN FARIZKA. Dian KA. KA. Dian itu cahaya. Cahaya. Farizka itu terang. Jadi cahaya yang terang Terang. benderang. Bang Dian. Ya. Bang Dian. Mas Dian. Mas dong, Mas. Sehat kan ya? Alhamdulillah. Benar nggak? Selalu harus sehat ya Mas ya. Iya. Sekarang berubah lagi jaketnya kan. Sebentar. Kemarin jaketnya warna hitam. Sekarang warna putih. Gue teringat sebuah lagu nih. Apa Kalau mengingat debat capres kemarin nih. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Apa yang dibongkar? Apa coba yang dibongkar? oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Ya gitu kan kemarin debat capres katanya bongkar-bongkar data. Tapi bener nggak sih? Tapi menurut lu gimana tuh bro? Ya menurut gua mah nggak ada yang bongkar-bongkar sih. Soal kemarin debat ya. Nggak ada yang bongkar-bongkar. Nggak ada bongkar ya, biasa Iya, aja. Biasa aja. Kayak Karena 2019 pun sama gitu. sama kayak dagelan. Tapi kita Dagelan. tanya sama Mas Dian, Mas Dian. Farizka, cahaya terang benderang. Elit di PKN ya. Oh, elit PKI. Mas Dian, kemarin menyaksikan ya bagaimana debat capres ketiga yang penuh dramatisasi. Kalau menurut saya, benar nggak? Menurut Mas Dian gimana Mas? Iya. Ini perdebatan sangat luar biasa. Wes. Karena ini sebetulnya bukan debat kalau menurut saya. Iya. Ini namanya pembunuhan karakter. Iya. Peperangannya di situ. Pembunuhan Karakter. Karakter ya. Iya, assassin karakter. Ya kan namanya kalau kelas-kelas presiden itu, ya ini kan calon presiden ya. Iya. Seharusnya kan tidak perlu melontarkan gitu ya, melontarkan kata-kata yang kurang elok. Nah ini kan masalahnya ditonton oleh rakyat seluruh Indonesia, Iya. dan itu pun sama media asing juga, Betul. ya kan. Nah tidak perlulah untuk melontarkan bahasa-bahasa yang kurang cakap lah ya, gitu, kurang bagus. Nah kemudian di situ banyak kayak contohnya ini peperangan antara si Mas Anies sama Pak Prabowo. Nah, ini kan sama-sama saling membunuh karakter orang masing-masing ini kan. Buyutan. Pak Anies, omon-omon. Ngomong-ngomong. Iya, jadi kalau saya lihat terkait perdebatan kemarin itu ini kurang mengedukasi kepada masyarakat. Iya. Nah, seharusnya dari capres sendiri harus memberikan edukasi ya kan kepada masyarakat Iya. seluruh Indonesia. Betul. Sepakat tuh, Nah, saya sepakat tuh Mas. seharusnya memang seperti itu. Ini kan antara satu dengan yang lain. Ini perang gitu Iya. ya, gitu. Ini masalah juga masalah pertahanan lah, semua terbongkar kan gitu. Nah, ketika kalau capres kayak Mas Ganjar maupun Mas Anies menyampaikan pertanyaan terkait masalah pertahanan, seharusnya Pak Prabowo ini kan sudah di bidangnya. Iya. Ya, kompetensinya di situ, kompetensinya ya gitu. Seharusnya Pak Prabowo memang harus tahu, harus memahami, Iya. gitu. Karena hidupnya di situ, di Kementerian Pertahanan. Ya ketika kalau Pak Prabowo tidak memegang data, ya berarti ini kan bukan menteri namanya. Apa Karena dong? makanan setiap hari masalahnya. Apa dong kalau bukan menteri? Ya bisa kalau saya katakan sih ya gimana ya, kayak semacam omon-omon gitu. Mas Dian yang ngomong. Tadi juga saya ngomong. Iya, karena gini Mas, kalau yang namanya debat tuh bukannya memang harus seperti itu ya. Artinya memang dalam tanda kutip ya saling menjatuhkan. Karena memang targetnya adalah ya memang seperti itu gitu loh. Jadi begini Bang, ini kan kelasnya kelas capres, Iya, calon betul. presiden. Calon presiden orang yang memimpin Seharusnya masyarakat itu Indonesia ya. betul. Jadi harusnya kita mengedukasi. Iya. Jadi program kerjanya itu apa, Oke. visi misinya itu Iya. apa. Jadi masyarakat itu biar
menarik gitu iya. ya. Jadi biar menarik. Nah ini kan antara peperangan terus begitu. Iya. Jadi, kalau peperangan begini nggak selesai gitu. Jadi apa yang visi misi yang dilontarkan itu apa, ya kan? Iya. Kemudian yang dijual itu apa, itu kita ini nggak tahu. Hanya cuman antar gosokan aja di situ. Ini kan sakit hati semua. Sebenarnya cuma sakit hati. Jadi menurut saya harusnya ketiga capres ini memberikan program nyata secara detail. Dari misalnya dari APBN 2024 itu sekitar 3.200 triliun ya, dan penggunaannya itu sekitar 2,2 triliun lebih lah. Nah itu di bidang pertahanan apa yang akan dilakukan? Apakah itu dari dana segitu bisa memberikan manfaat banyak untuk masyarakat Indonesia atau tidak? Nah, di situ kan masyarakat dapat memilih. Nomor 1 programnya ini bisa diaplikasikan 5 tahun. Program nomor 2 ini, nomor 3 ini, harusnya seperti itu. Ya memang seharusnya seperti itu. Tadi apa yang saya sampaikan kan begitu kan. Iya. Jadi omon-omon. Nah, jadi Pak Prabowo ini kan ibaratnya sudah di bidangnya, apalagi beliau ini kan purnawirawan, Iya. ya tentara. Jadi apalagi sekarang ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, seharusnya kan tahu makanan setiap hari. Kalau makan setiap hari kan beda sama makanan yang lain-lain kan gitu. Betul. Ya kalau setiap hari kan, itu aja kita tahu gitu kan. Jadi ini pakai apa, ya kan? Racikannya kan kita tahu. Ya tapi masa kalah sama pertanyaan-pertanyaan sama capres yang lain. Betul. Nah ini kan by data semua kan, kayak Pak Ganjar itu by data, kemudian Pak Anies juga by data. Nah kemudian seharusnya dari teman-teman panelis ini memberikan ini kayak menengahi gitu ya, betul. Menengahi. Gitu. Ini kan kayak tadi saya sampaikan, itu kan memang ada peperangan, begitu. Ini kan peperangan antara capres satu sama yang lain, dan itu pun nggak ada yang nengahi. Kalau ada yang nengahi, pasti nggak seperti itu. Makanya dari awal, menurut saya ya, ini harusnya panelis itu memberikan pertanyaan, bukan saling tanya bertanya. Kalau saling bertanya di situ, itu akan menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau ada panelis, itu pasti akan yang menengah-nengahi di situ. Jadi justru panelis menjadi wasit, penengah yang memasukkan dalam koridor itu, tidak keluar dari koridor pemaparan visi dan misi ya. Iya, artinya memang butuh juga sih panelis dilibatkan di situ kan. Kayak seperti yang kemarin kita lihat juga kan, itu kan antara Mas Anies dengan Pak Prabowo itu udah mulai agak sedikit menyerang dalam tanda kutip ke personal, soal privasinya, kekayaannya. Nah itu kan memang harusnya diluruskan sih bro sama panelis. Ya karena itu lagi skema debatnya itu tidak panelis itu tidak dilibatkan. Lebih itu jadi skemanya itu lebih entertain. Iya, lebih entertain, lebih orang malah seneng loh, Mas Dian. Saling serang itu malah seneng. Ya kalau misalnya tim 01 ada yang kecewa, ya wajar. Tim 02 juga kecewa aja. Begitu juga tim 03 gitu kan. Justru kalau saya melihatnya malah senang, gitu loh. Senang mungkin dari sisi ya itu tadi kata Bro Dodi ya entertainnya gitu ya. Tapi kalau nggak diluruskan juga sama aja gitu kan. Substansi jadi malah nggak dapet. Ya kalau entertain bukan omon-omon, emen-emen. Kayak dagelan gitu. Iya kan, kayak dagelan kan. Kalau namanya entertainment kan hurufnya emen-emen. Betul nggak Mas? Tapi gini Bos, kalau yang saya lihat itu ini sebetulnya peperangan itu antara Mas Anies sama Pak Prabowo. Iya. Gitu. Makanya mungkin mungkin KPU sudah tahu ini pasti akan perang. Makanya posisi ini ya, podiumnya itu Mas Ganjar ada di tengah-tengah. Iya. Nah, makanya ini yang jadi panelis ini sebetulnya Mas Ganjar. Ya kan? Wah, jangan-jangan settingan. Biasanya kan tertata kan, nomor 1 Pak Prabowo, nomor 2 nomor 1 Mas Anies, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Ganjar. Nah, ini sekarang posisinya sudah dirubah. Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies. Harusnya kan seperti itu untuk posisi ini podiumnya. Nah, sekarang ini podium di tengah itu adanya diambil sama Pak Ganjar. Jadi 2, 3, 1. Jadi cakep tuh. Nah, itu berarti panelisnya berarti Pak Ganjar. Angkanya cakep tuh 2, 3, 1 tuh. Bukan 2, 1, 2, 2, 3, 1. Nah, makanya seharusnya ini buat evaluasi lagi gitu, buat evaluasi.
ini peperangan sangat luar biasa gitu. Coba bandingkan antara debat kemarin yang baru kemarin itu sama debat cawapres. Kalau cawapres ini kan agak lentur ya, begitu. Lentur, ya. Tapi kalau yang untuk kemarin itu debat capres itu, tegang sekali, sangat tegang. Ini saling serang menyerang, begitu. Jadi kalau pemain bolanya itu, Liverpool itu lawan ini, MU ini, saling serang menyerang. Ini luar biasa. Nah, seharusnya memang KPU harus tahu lah. Gitu. Ini kan sudah terjadi. Memang tentunya harus dievaluasi secepatnya ini. Karena ini menurut saya ini ditonton seluruh masyarakat Indonesia, baik itu dari remaja sampai orang tua. Artinya kalau tidak dirubah nanti para pemilih yang menuju pemilih pemula akan menduplikasi. Wah, gue kalau mau kritik ya kayak gini aja. Padahal secara attitude nggak seperti itu kan. Apalagi ini pemimpin nomor 1 Indonesia yang memimpin masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa begitu sih? Ya, mungkin terlalu frontal ya. Nah gini, oke tadi bicara itu ya tenis harusnya seperti apa, adabnya harus seperti apa gitu ya. Nah gini Mas Dian, yang jadi pertanyaan mungkin dari saya, ketika ada serangan dalam tanda kutip ya, memberikan sebuah pertanyaan yang lebih ke privat gitu kan, ke ininya Pak Prabowo di 02. Kalau menurut Mas Dian itu jawaban Pak Prabowo tuh seperti apa tuh jawabannya? Sudah paskah atau itu apa tadi? Jadi seharusnya itu panelis harus memberikan pertanyaan, begitu. Jadi kalau panelis memberikan pertanyaan, tentunya dari calon-calon presiden ini itu kita saling memahami jawabannya seperti apa, ya kan? Apakah ini jawabannya secara intelektual, ya kan? Nah, jadi kita tahu. Nah itu tergambar sendiri. Tergambar sendiri. Ini kan nggak tergambar, karena apa? Ini antara pertanyaan antara satu dengan yang lain, ya kan? Ini terbangun hanya cuman calon presiden. Nah seharusnya yang terbangun untuk melakukan pertanyaan memang harus panelis. Jadi biar tidak ada kegaduhan. Tidak ada subjektivitas. Ya misalkan gini, kayak misalkan Bang Dodi ini capres itu kan, seharusnya kan yang tanya, saya panelis. Capres. Misalkan yang begitu misalkan ya. Nah, jadi enak di situ. Jadi nggak ada kegaduhan. Meskipun Bang Dodi sama Bang Andi ini misalkan calon pilkada lah, dua-duanya saling bertanya, pasti saling ini gontok-gontokan. Tapi kalau saya tanya di situ, ya kan, jadi pertanyaan jawabannya itu pas, begitu. Jadi nanti masyarakat lebih tahu. Nah, kemampuan dalam bicara, ya kan, penyampaian intelektualnya itu bagaimana, gaya bahasanya itu nanti tahu, gitu. Nah, kayak kemarin itu punya Pak Prabowo, jawaban-jawaban punya Pak Prabowo itu, ya memang namanya orang tentara ya, gitu. Tapi jawaban seperti itu agak terlalu keras, kalau menurut saya ya agak terlalu keras. Nah, seharusnya Pak Prabowo ini ya namanya calon presiden ini kan harus negarawan. Betul. Ya, kayak ketika pas selesai acara debat diajak salaman itu kan, gitu. Salaman kan hanya cuman Pak Ganjar, ya kan? Ya mungkin saking sakit hatinya kemudian Pak Prabowo langsung pergi kan. Itu jadi viral juga tuh. Viral ya. Tapi itu bukan pergi loh, dikerubuti. Ya artinya kan kita kan sama-sama. Namanya orang ini kan orang panutan. Kata Pak Prabowo dulu kan ngarso ngarsung tulodo, kan begitu. Ya seharusnya kan seorang pemimpin harus diikuti, gitu loh. Harus mengikuti seorang pemimpin seperti apa. Iya, makanya tadi saya bilang kalau pemimpin masa ada keluar gimmick-gimmick yang menurut saya kurang layak lah disampaikan oleh capres. Karena kan dia simbol bangsa Indonesia, ya nggak? Kepala negara yang kepala pemerintahan juga gitu. Gitu deh pokoknya. Ya memang seharusnya memang calon presiden ini ya memang sama-sama merangkul. Gitu. Kayak ketika kalau sudah selesai ya rangkul semua lah gitu. Iya, kalau saya melihat begini. Jadi kalau tema utamanya pertahanan dan ketahanan ya, dengan saling menjatuhkan pasti kan persatuan antar bangsa akan retak.
nggak kelihatan. Jadi ada polarisasi lagi. Ada polarisasi lagi. Ketahanan bangsanya di mana? Sementara programnya bagaimana kita menghindari tekanan dari luar, tapi di dalam negeri sendiri terjadi perpecahan gitu kan nggak bagus juga. Benar nggak Mas? Iya betul. Memang harus seperti itu. Ya meskipun ya kita ini namanya orang berpolitik ya, gitu. Meskipun kita tidak suka, jangan memperlihatkan ketidaksukaannya. Iya. Ya kita ya minimal senyum lah. Iya. Senyum kan ibadah. Betul. Gitu. Dan itu kan bikin awet muda kalau sering senyum. Tapi kalau senyum-senyum terus itu kan ya mungkin di rumah sakit jiwa grogol nanti jadi. Kayak dia dong maksudnya. Oh gua lagi. Bener nggak? Ya kayak saya juga kemarin nonton debat tuh kayak apa ya? Kayak melihatnya tuh gini Mas, melihatnya ada sesuatu yang memang kurang tersampaikan ke publik secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Contohnya ketika Mas Anies bertanya soal anggaran dana yang ada di Kementerian Pertahanan itu kan sekitar kurang lebih 700 triliun. Nah, itu diberi down lagi tuh untuk apa. Salah satunya yang paling besar adalah kan untuk penggunaan pembelian alutsista. Nah, di situ kan bekas ya. Nah, narasi diksi bekas itu harusnya disampaikan gitu secara detail oleh Pak Prabowo gitu kan. Tapi ini kan nggak sama sekali. Kita dapatnya hanya ya itu kan kalau di dunia internasional beli senjata itu ya memang seperti itu gitu loh. Pembuatannya misalnya tahun 2019 pembuatannya, tapi nanti jadinya tuh ya 3 tahun ke depan, bahkan penggunanya itu 5 sampai 7 tahun yang akan datang gitu loh. Artinya sama aja bekas. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan. Tapi secara detailnya itu kita belum nangkap gitu. Akhirnya kan jadi samber juga kan, dimakan juga tuh sama netizen tuh. Katanya nggak jadi ya pesawatnya? Ya itu bukan masalah jadi nggak jadi gitu. Ya Iya. tetapi kan begini, seharusnya kalau saya ya seharusnya ini apa tadi yang saya sampaikan tadi itu kan, Pak Prabowo ini kan mantan tentara, ya kan. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ketika kalau capres bertanya terkait masalah pertahanan atau alokasi anggaran harus tahu, begitu. Karena semua anggaran itu pasti transparan. Begitu. Oh misalkan Kementerian Pertahanan itu mendapatkan anggaran sekian. Nah, kemudian untuk dibelanjakan apa aja di situ. Itu kan memang data-data terbuka. Itu terbuka. Ya. Nah makanya salahnya Pak Prabowo itu, ya kan, ini nggak menjawab. Sehingga publik ini jadi ini gitu loh. Liar. Jadi ya masih liar lah ya gitu, masih liar. Loh kok jawabannya Pak Prabowo seperti ini, padahal makanan setiap hari gitu. Orang bertanya, ya sudah nggak apa-apa kita jawab meskipun itu pakai pesawat bekas, silakan yang penting kita jawab di situ. Tapi kan ini jawabannya kan lain. Gitu, jawaban lain. Ya ini kalau jawaban lain apa yang ditanya apa, jawabannya apa, orang kan nggak jadi bingung. Jangankan orang yang bertanya, yang lihat juga bingung di situ. Yang nanya aja bingung. Yang nanya bingung, jawabnya apalagi bingung. Kita di luar tambah bingung. Bingung-bingung. Tapi ada satu lagi bagus Bos. Satu lagi itu. Kayak beberapa kali itu kan debat capres maupun wapres kemarin itu kan, ini ada masalah mic gitu kan. Nah, ini mungkin dari KPU ini sendiri sudah evaluasi, ya gitu, sudah evaluasi. Yang tadinya mic itu ada 4, kadang ada 3. Nah sekarang ini ada perubahan, ada 2. Jadi mic pelantang yang di podiumnya, kemudian sama mic hand mic-nya itu kan. Nah gitu. Nah mungkin ya KPU ini ya mungkin ada teguran, ya mungkin ada kritikan. Nah sehingga di situ dilakukan perubahan-perubahan. Ya yang mengkritiknya pakar telematik. Tapi satu lagi, tapi satu lagi. Nah, ini lebih seru lagi ketika nanti debat cawapres. Nah coba nanti seru nggak di situ? Serunya menggunakan mic ya kan lebih dari 1 atau tidak. Gitu. Nah kita harus memahami di situ. Ya, tapi kalau lebih dari 1 di situ percaya berarti sama Roy Suryo. Kalau Roy Suryo kan ini kan ahli telematik kan, beliau lebih paham daripada saya. Tapi kritikan Roy Suryo mau dilaporkan katanya. Iya katanya. Mas Anies juga dilaporkan. Oh gitu ya. Soalnya kemarin itu pertanyaannya karena sudah menyerang dalam tanda kutip. Terus
Mas Ganjar juga sama dilaporkan juga. Oh gitu ya. Iya udah main lapor-laporan. Aduh. Iya. Ini nggak beres kalau gini. Nggak selesai masalah Indonesia nih. Kadang-kadang kalau saya melihat begitu kasihan gitu ya. Iya. Meskipun negara berdemokrasi, tetapi tatanannya agak sedikit kurang. Iya. Nah sekarang kita tanya Mas Dia langsung aja. Skor untuk para capres itu berapa aja? Ngeri gua kalau ngomong skor nih. Ngeri gua nih. Wah. Jangan-jangan Biar kayak capres juga, Bro. Berapa Mas? Kemarin sedebat ya, 01 berapa, 02, 03 berapa? Wah, kalau itu saya nggak tahu sih. nggak berani beliau. Ntar dilaporin gimana? Ntar 11 dari 100 poin lagi. Iya. Nggak dikira kayak ini Mas Anies kan gitu. Jadi 11 dari 100. Oh, iya. 11 kalau Pak Ganjar 5 dari 10. Kalau saya nggak tahu itu. Biar masyarakat menilai ya. Biar masyarakat yang menilai aja. Oke. Jadi buat KPU ini ada pesan yang ingin kita sampaikan bahwa next di debat capres berikutnya atau cawapres bahwa paparan program itu harus detail ya dan tidak membuat polarisasi yang berdampak di masyarakat bawah gitu. Nah ini tanggung jawab KPU. Nah itu bro, Betul benar ya? yang tadi Mas Dian bilang, apa panelis itu perlu diberdayakan gitu loh. Oke. Iya kan bener dong, kalau nggak diberdayakan, ya itu jadinya. Jadi cuma memberikan pertanyaan udah selesai. Iya. Hanya cuma ngambil Nggak bola ada yang pernah. ada di kaca dapat honor. Saya juga mau. Saya juga. Cuman gitu. Bayarnya doang. mahal lagi ya. Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di program Poros Depan.